Hai semuanya, coba kita bayangkan sebuah situasi, seorang mahasiswa mendapatkan tugas membuat makalah 10 halaman. Lalu ia membuka laptopnya dan mengetik untuk beberapa perintah, dan dalam hitungan detik, boom, makalah tersebut sudah jadi. Dan itu semua menggunakan bantuan dari AI, yang makalahnya itu rapi, sistematis, dan bahkan lebih lengkap daripada argumen. Tinggal diedit sedikit lalu dikumpulkan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah itu benar-benar hasil dari belajar? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Radu Zikriyono Putra. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai studi kasus ketergantungan AI dalam tugas perkuliahan. Di era digital saat ini, Artificial Intelligence atau AI telah menjadi bagian dari kehidupan akademik. AI membantu mencari referensi, merangkum jurnal, menjawab pertanyaan, bahkan menyusun tulisan ilmiah. Ya, teknologi ini jelas membawa manfaat yang besar ya bagi dunia perkuliahan dan pendidikan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena yang perlu kita kritisi, yaitu ketergantungan mahasiswa terhadap AI dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Permasalahannya bukan pada teknologinya, melainkan pada cara penggunaannya. Banyak dari mahasiswa menggunakan AI sebagai ganti proses berpikir, jadi bukan untuk alat bantu. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis menurun, kreativitas berkurang, dan integritas akademik mulai terancam. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pendidikan tinggi berisiko kehilangan maknanya sebagai ruang pembentukan intelektual dan karakter ilmiah. Untuk memahami fenomena ini, secara lebih mendalam kita perlu melihat melalui pendekatan filsafat pendidikan. Pertama, melalui pendekatan esensialisme yang dikemukakan oleh William C. Berkeley. Esensialisme menekankan bahwa pendidikan terus menanamkan penguasaan ilmu, pengetahuan dasar, kedisiplinan, dan tanggung jawab akademik. Dalam konteks ini, ketergantungan AI terlihat bahwa sebagian mahasiswa lebih berorientasi pada hasil akhir dibandingkan pada konsep pemahaman. Nah, dari sudut ini juga, solusi yang dapat diterapkan adalah memperkuat evaluasi berbasis pemahaman nyata, seperti presentasi, diskusi di kelas, ujian lisan, atau bahkan analisis status secara langsung. Dengan cara ini, mahasiswa dituntut benar-benar menguasai materi, bukan sekedar menyerahkan hasil tulisan dari AI dan langsung mengumpulkannya. Lalu yang kedua, dari pendekatan progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey. Progresivisme memandang belajar sebagai proses aktif yang berbasis pengalaman. Pendidikan bukan sekadar menerima informasi, tetapi mengalami, menganalisis, dan merefleksikannya. Jika AI digunakan untuk menggantikan proses berpikir mahasiswa, jadi mahasiswa tersebut akan kehilangan pengalaman belajarnya yang seharusnya membentukkan kedewasaan intelektualnya. Dalam perspektif ini, AI seharusnya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperkaya diskusi, memperluas referensi pendidikan, atau bahkan membantu memahami konsep yang sulit. Namun, mahasiswa tetap harus terlibat aktif dalam berpikir, berdialog, memecahkan sebuah masalah secara mandiri juga. Lalu yang ketiga, melalui pendekatan humanisme yang dibagikan oleh Carl Roger. Humanisme menekankan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik yang secara intelektual maupun emosional. Jika kita merefleksikan lebih jauh, fenomena ini sebenarnya menunjukkan perubahan dalam tantangan dunia pendidikan. Dulu tantangan utamanya adalah keterbatasan informasi, sekarang tantangannya adalah bagaimana cara menyaring, memahami, mengelola informasi secara kritis. Disinilah letak persoalan filosofisnya. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi menginformasikan diri, transformasi diri. Pendidikan membentukkan secara berpikir, sikap, tanggung jawab secara moral seseorang. AI tidak memiliki kesadaran, nilai moral, tanggung jawab yang etis. Lalu, manusialah yang memilikinya. Jadi, teknologi itu harus ditempatkan sebagai alat pendukung kecerdasan manusia, bukan sebagai alat pengganti akal budi. Solusi terbaik bukan melarang AI secara total, melainkan mengintegrasikan secara bijak dalam sistem pembelajaran. Perguruan tinggi untuk membuat pedoman penguasaan AI yang jelas, mendorong evaluasi berbasis proses, memperkuat budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran. Sebagai mahasiswa, kita juga perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sekedar menyelesaikan tugas dengan cepat, atau kitakah yang benar-benar memahami perkembangan melalui proses belajar itu sendiri? Lalu sebagai penutup, dapat disimpulkan dalam ketergantungan AI dalam tugas perkuliahan bukan sekedar persoalan teknologi, tetapi persoalan nilai yang bertujuan pendidikan. Melalui esensialisme, kita belajar pentingnya disiplin dan penguasaan ilmu. Melalui progresivisme, kita dapat memahami pentingnya proses dan pengalaman belajar. Lalu melalui humanisme, kita dapat menyadari bahwa pendidikan adalah tentang perkembangan potensi manusia secara utuh.
Jadi AI adalah inovasi yang luar biasa. Namun, kemampuan berpikir secara kritis, refleksi yang mendalam, tanggung jawab, dan moral seseorang harus tetap berada di tangan manusia. Mari kita jaga dan menjadikan teknologi untuk sebagai alat pembantu memperkuat kecerdasan kita, bukan penggantinya. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi tersebut, tetapi oleh seberapa kita bijak menggunakannya.